Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ulang lagi ya sedikit ya, kalian teman-teman. Kasihan teman-temannya yang nggak ngikutin ya. Oh, mungkin karena belum berdoa tadi. Ya udah kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Oke, kita ulang sedikit karena kasihan temannya yang nggak ini, yang nggak ngikutin ya. Di sini kita akan membahas diferensial total fungsi skalar. Kalau kita bilang fungsi skalar, berarti nilai fungsinya bernilai skalar, gitu ya. Variabelnya boleh 1, boleh 2, dan seterusnya sampai M. Nilainya yang skalar. Kan ada fungsi bernilai vektor, kan? Berarti nilainya bernilai vektor. Oke, bukan berupa bilangan real. Nah, diferensial fungsi satu peubah, kemarin kita sudah jelaskan apa itu keterdiferensialan sebuah fungsi, yaitu yang menggunakan terdapat epsilon dan sebagainya, sehingga kalau untuk satu peubah delta Y sama dengan fx plus delta x dikurangi fx, nah, kayak gitu. Bisa ditulis sebagai d f aksen, kalau di titik A, f aksen A kali dx, gitu ya, plus epsilon. Nah, itu mana yang kalian bisa tonton lagi lah videonya, atau di slide yang ketiga. Ini kan slide keempat. Ini kan file keempat ya. Ini file PDF yang keempat. Nah, yang turunan pertamanya kontinu. Nah, ini. Ya, fungsi Y sama dengan fx yang turunan pertamanya kontinu pada selang buka I yang memuat X. Diferensial dari fungsi F didefinisikan. Nah, diferensial nih. Oke, diferensial didefinisikan sebagai ini, dx, diferensial x, sama dengan delta x. Delta x ya tinggal selisih. Itu kemarin misalkan x dengan x plus a gitu. X dengan x plus delta x. Maka selisihnya delta x gitu kan. Dan dy sama dengan f aksen x dx. Sama dengan f aksen x itu sama dengan df dx kan, kali dx. Di mana dx-nya adalah ini. Kemarin sudah dijelaskan bahwa dy ini menghampiri delta y. Menghampiri delta y. Delta y ini kan di sini peubah tak bebas. dx ini adalah peubah bebas. Makanya dia sama dengan delta x. Sementara dy sama dengan ini. Oke, dia menghampiri delta y. dy ini yang didefinisikan sebagai ini. Sementara untuk dua peubah, diferensial total fungsi dua peubah untuk fungsi z ini, z sama dengan fx y, yang terdiferensialkan secara kontinu. Nah, ini syaratnya ya, terdiferensialkan secara kontinu. Contoh yang kemarin itu ada fungsi yang terdiferensialkan tapi tidak kontinu. Nah, di teoremanya Pak Wono kan, syarat cukup untuk membuktikan bahwa fungsi itu terdiferensialkan, dia fungsi ini harus punya turunan parsial. Harus punya turunan parsial, dan turunan parsialnya itu kontinu. Di sebuah titik tentunya ya, kontinu. Kalau kita tanya sebuah titik, kalau di daerah D, berarti dia kontinu di setiap titik di daerah D. Turunan parsialnya ya. Ini syaratnya turunan parsialnya yang harus kontinu, bukan fungsinya. Oke, bukan fungsinya. Of course, karena kalau fungsinya kontinu, belum tentu punya turunan, gitu kan? Nah, tapi kalau fungsinya terdiferensialkan, pasti punya turunan, itu teorema yang satu lagi. Sehingga, maka diferensial total dari fungsi f, ini ya, f ini, z sama dengan fx, y. Dx, y didefinisikan sebagai ini. Dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y. Perhatikan di sini delta x, delta y ini sama-sama. X dan y ini sama-sama peubah bebas. Oke. Beda dengan yang di sini. dy di sini peubah tak bebas. Variabel terikat ya ini. Jadi tidak bisa kita nulis dy sama dengan delta y di sini. Oke. Nah, baru peubah tak bebasnya di sini adalah z. Sehingga dz ditulis sebagai jumlah dari ini. Kalau variabel satu kan ini doang. Kalau satu variabel kan ini doang. Nah, kalau dua variabel
plus satu variabelnya lagi, ini kan. F aksen fx ini kan bisa do x kan bisa ditulis juga fx gitu ya. Bisa ditulis juga fx kegedean. Oke. Di sini bisa ditulis juga do f do y fy. Oke, fx dx plus fy dy. Kalau mau simple. Itu di z. Oke. Nah, penggunaannya biasanya memang untuk menghitung galat atau error ya. Nanti kalau di statistik kalian akan banyak menemukan seperti itu. Oke. Nih, fenomena fungsi satu berubah. Nah, coba ini ilustrasi bagaimana turunan atau diferensial itu digunakan, gitu ya. Misalkan kita mempunyai persegi dengan tusuk persegi, ini ya, persegi nih ya. Jadi sisi-sisinya sama, oke. Yang pink ini, luasnya adalah x kali x, panjang kali lebar x kuadrat. Pada saat mengukur panjang terjadi galat sebesar delta x. Jadi pada saat orang kan kadang ngukur itu kan susah untuk tepat sama gitu. Biasanya pasti ada errornya. Kan misalkan tinggi badan, misalkan kalian. Ketika ngukur tinggi badan 155 itu kita nggak yakin kan sebenarnya pas banget 155 misalkan. Pasti ada selisih 0, sekian senti kayak 0, sekian mili gitu kan. Nah, galat ini, nah biasanya memang kita akan bikin seminimal mungkin gitu kan. Makanya kalau di statistik kita akan meminimalkan error. Bagaimana caranya misalkan. Nah, di sini galat luasnya kan, galat kan kemarin kalau misalkan fungsi luas ini dinyatakan sebagai fungsi luas. Fungsi luas ini dinyatakan sebagai fungsi dalam fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Ini fungsi luas dari persegi kan, x kali x gitu ya. Maka galat saat pengukuran, kalau galatnya sebesar delta x gitu, maka galat luasnya kan berarti f ini bisa tulis delta f atau ya oke lah saya ganti l juga, ini l fungsi luas gitu ya. Maka delta l kan kemarin rumusnya f x plus delta x min fx gitu kan. Berarti sama dengan fx plus delta x kan fungsinya ini. Berarti x plus delta x kuadrat min fx-nya x kuadrat. Ini kalau diurai kan sisanya menjadi x kuadrat plus 2 delta x gitu kan. 2x delta x min x kuadratnya dicoret menjadi 2x plus delta x plus 2 delta x plus delta x kuadrat gini kan. Karena x-nya di sini kan dicoret dengan yang di sini nih, dengan hasil di sini. Nah, ini hasilnya gitu kan. 2x kali, sorry, salah. 2x kali, langsung hilang semua. Oke lah. Ya oke lah, ini aja lah ya. Ini kan kalau ini kan menjadi x kuadrat plus 2x kali delta x plus x kuadrat yang di dalam kuadrat plus delta x kuadrat min x kuadrat gitu kan. Terus ini dan ini coret, maka sisanya ini gitu ya. Nah, perhatikan di sini kan sebenarnya tidak lain dari hasil ini 2x kan tidak lain adalah f aksen x. L ya. Karena fungsinya di sini tadi saya tulis Lx sama dengan x kuadrat kan. L aksen x kan sama dengan 2x. 2x. Nggak muat. 2x. Oke. Sama dengan 2x. Nah, 2x dx ibaratnya kan. 2x kali delta x plus delta x kuadrat, di mana
ini galat yang di sini nih mau kita abaikan gitu. Sehingga hampiran luasnya adalah ini atau DL. Di mana DL itu hampiran luas. Ini nih delta L ini atau DL ini menghampiri luas, hampiran dari luas. Salah. Delta L itu hampiran dari selisih luas yang sebenarnya gitu. Galat. Bukan luas ya, galat, selisih atau error. Gitu kan? Jadi delta L sama dengan DL per dx kali delta x plus delta x kuadrat gitu kan. Ini kan dl dx turunan L terhadap x. Nah, dengan mengabaikan delta x kuadrat diperoleh dl sama dengan ini. Jadi ketika kita mengabaikan galatnya ini, galat x-nya. Ini galat x, galat dx ya. Ini galat juga, ini error tapi di x. Maksudnya sebelum di sisi-sisinya. Kan kalau luas kan sisi kali sisi. Nah, dengan demikian galat luasnya tidak lain adalah ini hampirannya ya. Hampirannya. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian kalau untuk dua berubah, nah, untuk dua berubah sama nih kasusnya sama persis, cuman sekarang dia persegi panjang. Persegi panjang. Jadi kita bisa nyatakan fungsinya L-nya nanti dalam fungsi dua berubah. Panjang kali lebar. Jadi LXY sekarang. LXY sama dengan panjang kali lebar. Gitu kan? Panjang kali lebar. Nah, galat luasnya seperti biasa. Ini kan. Ini kan sebenarnya kalau ditulis panjang kali lebar, ini kan fungsi asalnya kan tidak lain adalah LX plus delta X, Y plus delta Y gitu kan. Plus delta Y min LXY. Rumusnya gini kan. Rumusnya ini. Oke. Nah, LX plus delta X berarti kan ganti X-nya dengan X plus delta X. Maka menjadi ini. Y-nya ganti dengan Y plus delta Y, maka menjadi ini. Dikurangi LXY berarti tidak lain adalah fungsi ini tersendiri, X min Y. Nah, ketika ini dikalikan, menjadi, nanti perkalian dengan XY di sini akan cancel dengan yang di belakang ini. Sehingga sisanya adalah ini. Oke, Y delta X plus X delta Y plus delta X kali delta Y. Oke. Nah, perhatikan luas persegi panjang. Nah, ini masuk, katakanlah dengan menggunakan rumus, ibaratnya ini kan perhitungan biasa nih, menghitung ini, gitu kan. Luas persegi panjang LX sama dengan XY. Ini yang sudah saya tulis tadi. Maka, turunan L terhadap X, turunan parsial ya, karena ini kan fungsinya dua ubah, do L do X sama dengan 2X. Hah, salah ini. Bukan 2X, ini X. Ini Y harusnya ya. Ya, salah ini harusnya Y ya. Ini Y harusnya. Oke. Turunan L terhadap Y berarti nganggap X konstan. Berarti di sini adalah X. Oke, ini kan? Ini kan? Jadi delta L. Jadi delta L. Oke, ini salah ya. Delta L sama dengan del do X kali delta X. Del do X itu apa? Y. Nah, akhirnya sama kan dengan ini Y. Nah, plus do L do Y. Hasilnya X kali delta Y. Hasilnya X kali delta Y. Plus delta X delta Y. Gitu ya. Nah, ini delta X delta Y kan tidak lain adalah error.
epsilon ya, yang bergantung kepada delta S, delta Y. Kalau udah aku ubah kan, masih ingat kalian? Ini seolah-olah epsilon 1, katakanlah epsilon 2-nya ini kan seolah-olah 0 gitu. Gitu kan? Nah, dengan mengabaikan delta S, delta Y, maka diperoleh DL turunan sama dengan ini. Oke, tidak lain adalah ini. Yang mana DL ini menghampiri delta S, delta L. Oke, galat luas yang sebenarnya kan ini. Galat luas yang sebenarnya adalah ini. Oke, atau ini gitu. Tapi kita bisa menghampiri dengan cara seperti ini. Next. Kemudian berikutnya diferensial total dan bidang singgung nih. Ternyata ada keterkaitan antara diferensial total dan bidang singgung yang sudah kita pelajari. Kita kan punya rumus bidang singgung ini ya. Ini ya, kemarin sudah dapat bidang singgung ini diperoleh dari bidang yang dibentuk oleh dua vektor singgung. Nah, gitu kan. Panjang sekali kemarin kita sudah bahas ini cara mendapatkan ini. Ternyata ada keterkaitan dengan diferensial total. Oke. Misalkan fungsi Z sama dengan fxy punya diferensial, terdiferensialkan di titik AB. Dan diferensial totalnya adalah ini. Oke. Diferensial totalnya adalah dx sama dengan delta x di titik A ya. Maka delta x-nya adalah x min A. Kemarin kan ketika saya menggambar, misalkan untuk satu kubah aja dulu kan, misalkan di sini A, kemudian di sini adalah A plus delta X, gitu kan, sebesar ini adalah delta X, katakanlah di sini namanya X, gitu kan, maka delta X yang tidak lain adalah X min A, gitu kan, X min A. Kalau di sini saya kasih nama X, kan tidak lain adalah X min A. Kalau di sini ya berarti A plus delta X min A tidak lain sama dengan delta X. Gitu. Jadi delta X di sini sama dengan X min A. Gitu kan. Delta Y, kan ini variabel bebas. Delta Y sama adalah Y min B. Kan di titik A, B. Maka di Z, diferensial totalnya adalah ini. Turunan turunan parsial F terhadap X kali dx. Di sini D ya, bukan do. Kan di sini. Terus di sini turunan parsial terhadap Y kali dy. Oke, di mana dy ini delta Y. Oke, delta X. Nah, delta Z itu kan menghampiri dz. Menghampiri dz. Kan sebenarnya adalah oke. Z ini kan sebenarnya ZXY ya kalau mau ditulis sebenarnya. Oke, ZXY min atau FXY, sorry. Kan Z sama dengan FXY. FXY. Hello. Nggak bisa dihapus kalau udah ini. Ini kan Z sama dengan FXY. Atau inilah, ini ya. Oke. Jadi delta Z yang sebenarnya ya. Delta Z yang sebenarnya kan sebenarnya FXY min FAB gitu kan. Tapi dia kan mau dihampiri dengan DZ. Oke. Mau dihampiri dengan DZ. Katakanlah DZ ini sebenarnya DZ ini di sini hampiran juga nih harusnya ya. Karena delta Z dengan DZ itu nggak sama. Yang delta Z kan ini sebenarnya, yang delta Z. Z FXY min FAB itu delta Z. Tapi DZ bukan ini kan? Bukan ini. Oke. Nah, jadi ini nah ini hampiran. Oke, ini masih hampiran. Justru di sini hampiran harusnya ya. Nah, ini hampiran. Nah, kalau mau ditulis, karena yang ini sebenarnya adalah delta Z. Oke. Kalau di Z-nya kan ini, di Z-nya kan ini sebenarnya.
Oke. Ini delta Z, kemudian ini di Z, gitu kan, hampiran. Jadinya delta Z menghampiri DZ, maka dia sama dengan persamaan bidang singgung. Gitu. Oke. Jadi ada hubungan antara diferensial total dengan bidang singgung. Gitu. Jadi kalau kita substitusi delta X-nya X min A, kemudian delta Y min B, ke sini, maka kita peroleh bidang singgung. Oke, next. Diferensial total fungsi 3 peubah. Nah, sama aja ini ya. Tinggal perluasan aja. Jadi kalau kita punya fungsi, katakanlah U sama dengan f, x, y, z, yang terdiferensialkan secara kontinu. Maka ini selalu disebut nih. Kita bisa nulis begini, terdiferensialkan secara kontinu. Turunan parsialnya ada, kemudian dan turunan parsial itu kontinu di setiap titik di D. Ini kan di daerah D kita sudah bicaranya. Gitu kan? Maka didefinisikan sebagai berikut. dx delta x, dy delta y, dx sama dengan delta x, dy sama dengan delta y, dz sama dengan delta z. Perhatikan di sini perannya delta z sekarang beda dengan yang dua peubah. Ini variabel bebas di sini. Oke. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Di sini delta z di sini perannya sekarang sebagai peubah bebas. Nah, peubah tak bebasnya adalah ini U. Nah, U bisa DU bisa ditulis sebagai yang diferensial U. Nah, ini do F do X kali DX plus do F do Y kali DY plus do F do Z kali DZ. Kemudian untuk M peubah, tinggal berarti delta X-nya sebanyak X1, X2 sampai Xn kalau M peubah. Nah, fungsi M peubah U, katakanlah namanya U, sama dengan Fx, di mana X-nya itu adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, yang dua peubah kalian bisa ganti X dengan X1, Y dengan X2, Z dengan X3. Bisa nulis begitu. Tuh. Untuk yang M peubah kan X, Y, Z, apa sebanyak huruf sampai M huruf. Kalau M-nya 1000, kan nggak nemu sampai hurufnya gitu. Makanya tulis begini. X1, X2 sama Xm yang terdiferensialkan secara kontinu. Nah, ini selalu secara kontinu. Ini biar teoremanya Pak Won mau masuk gitu kan ya. Karena kalau terdiferensialkan secara kontinu berarti dia terdiferensialkan gitu kan. Kalau turunan parsialnya ada dan kontinu. Ini maksudnya terdiferensialkan secara kontinu, maksudnya turunan parsialnya ada dan turunan parsialnya itu kontinu di setiap titik di daerah. Yang memuat X. X-nya X1 sampai Xm. Maka diferensial total dari fungsi f di X, ya, di X1 sampai Xm ini, didefinisikan sebagai, nah, seperti ini. dx1 sama dengan delta X1, dx2 sama dengan delta X2, dan seterusnya. Sampai dxm sama dengan delta Xm. Dan du, ya, diferensial ini fungsi peubah bebasnya, peubah tak bebasnya. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Do F, do X1 kali dx1 dan seterusnya sampai M. Gitu ya. Kemudian, nah ini contoh soal, misalkan ini keterapan ya. Terapan. Memang harus banyak latihan soal ya. Di sini banyak sekali jenis-jenis soal. Oke. Nyatakan volume tabung lingkaran tegak, volume tabung lingkaran tegak sebagai fungsi dua peubah dari diameter dan tingginya. Jadi peubah bebasnya itu adalah diameter, katakanlah R gitu ya, dan tingginya adalah T. Jadi volume itu nyatakan dalam R dan T gitu kan, ya memang gitu ya. X di sini ya. Volume tabung kan PR kuadrat T ya. Volume tabung kan V tabung, katakanlah VT saya tulis.
tabung ya, tabung. V R kuadrat T, ini kan volume tabung. Jadi memang dia fungsi yang bergantung pada jari-jari dan tinggi, gitu ya. Jari-jari. Atau kalau mau diameter, ya setengah R. Kalau mau, oh ya, ini kan maunya ke diameter ya, diameter. Sorry. Diameternya X. Coba lihat. Ya, diameternya X berarti jari-jari setengah X. Benar ya? Oke. Nah, jika galat pengukuran diameternya paling besar 2%, paling besar berarti galat pengukuran diameternya berarti X ya. Katakanlah delta X. Delta X itu kalau galat biasanya memang ditulis mutlak ya. Atau error kan. Ditulis selisih itu atau kalau galat biasanya ditulis mutlak, ditulis jarak gitu ya. Ini paling besar 2%, berarti paling besar 2% berarti begini gitu kan. 2% karena paling besar. Oke. Paling besar. Jadi dia tidak mungkin lebih dari 2% gitu maksudnya. Dan galat pengukuran tingginya 2% dari apa? 2% dari X, of course ya. 2% dari X gitu. 2% dari X gitu kan. Dan galat pengukuran tingginya berarti delta T, katakanlah, ini kurang dari 1% dari tinggi, gitu kan? Nah, diferensial total dari V, dan volume tabung adalah ini kan, ada volume tabung adalah ini. Akan dicari berapa galat maksimal volume tabung. Kalau galat diameternya 2%, hello. Oke, kalau ininya 2%. Oke, ini 2% dan galat tingginya 1%. Nah, berapa galat maksimal dari V gitu. Nah, ingat volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Tapi dia nyatakan dalam diameter. Diameternya adalah X. Diameternya X, sorry. Jika diameter tabung adalah X, maka R kuadrat berarti kan setengah X. Sehingga di sini menjadi setengah X kuadrat kali T. Nah, diferensial total, nah ternyata diferensial total itu bisa dihitung untuk, bisa digunakan untuk menghitung galat volume. Error volume. Ketika kita menghitung volume sebuah tabung, nah, diferensial total itu bisa menghitung errornya gitu kan. Adalah dV, ini kan sama dengan do V do X dx. Ya, ini rumusnya biasa kan variabel bebasnya adalah X dan T. Jadi do V do X, do V do T. Sama dengan ini. Oke, setengah PXT dx kali dx plus 1/4 PX kuadrat dt. Akibatnya, oke. Ya boleh begini. Ini kan sama aja. Kalau yang ini ya, yang ini nih, ya ini kan sebenarnya 2% dari ini kan 2% dari galat error dari apa namanya? Error dari diameter gitu ya. Sebenarnya kan bisa tulis begini. Jadi nulis ini kan, sorry. Ini kan, jadi kan delta X per X kurang dari 2% gitu ya. Oke. 2%. Aneh nih. 2%. Gitu ya. Yang ini juga sama.
delta T per T kurang dari 1% gitu. Ini kalau galatnya doang gitu ya. Kalau mau baca persentasenya doang gitu kan. Kan gini. Nah, sehingga katakanlah kalau ini juga galat dari ini kan error dari delta V. Misalkan delta V ya. Delta V ini kan berapa persenkah gitu kan? Berapa persenkah? Berapa persen V kah gitu kan? Sehingga untuk mencari galatnya saja, mencari ininya saja, persentasenya doang, mencari persentasenya doang kan berarti delta V per V, gitu kan? Kalau error, kalau galat selalu dimutlakan biasanya kan takut hasilnya negatif. Oke. Akibatnya dV per D per dV ini kan tidak lain mau mencari galat dari volume, gitu kan? Persentase galat dari volume. Ini kan persentase. Jadi perbandingan ya. Ini semuanya bagi V. Ini yang ini semuanya dibagi V. V itu adalah ini. Oke, semuanya dibagi V sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, ini tidak lain adalah galat, persentase galat dari parameter, diameter. Yang ini tidak lain adalah persentase dari galat tinggi. Oke. Sehingga tinggal disubstitusi bahwa persentase galat diameter 0,02%, 2% alias 0,02. Yang ini galat dari tinggi, persentase karena persentase ya, galat dari tinggi. Persentase galat dari tinggi adalah 1%. Berarti DT per T-nya kurang dari 0,01. Maka persentase galat dari volume adalah mengikuti persamaan ini. 2 kali ini plus persentase galat dari tinggi sama dengan 5%. Gitu ya, teman-teman. Karena persentase, ini kan persentase yang ditanya, makanya dia dibagi V gitu kan. Kalau ditanya galatnya doang ya dV doang. Gitu. Oke. Next. Segitiga, ini apa? Segitiga siku-siku ABC, diputar dengan sumbu putar AB. Nah, perhatikan nih segitiga ini ya. Segitiga siku-siku, berarti siku-sikunya di sini, di B ya. Kemudian kita punya sudut theta di titik A ini. Sudut theta, kemudian C. Jadi A, B, C begini. Ini diputar, jadi dia akan membentuk kerucut, gitu kan? Diputar. Nah, tetanya diputar dengan sumbu pada garis AB. Oke, jadi diputarnya di sini. Nah, dia putar begini. Dia akan membentuk kerucut. Sudut CAB, sudut CA, AB sama dengan theta. Ini ya. CA, AB, berarti memang ini sudutnya kan. Sama dengan theta. Nyatakan volume kerucut dalam bentuk fungsi T dan theta. T dan theta. Oke. T, jika T adalah 10 cm, berarti T tingginya ya. Tingginya T. Oke, jadi nanti di sini, ini di bawah udah ada ya. T tinggi. Sebagai fungsi V T, theta, jika T 10 cm dan galat 2%, galat T, galat tingginya ketika ngukur berarti 2%. Oke, 2% dari T berarti kan. Jadi nanti perbandingan lagi nih. Jadi perbandingan DT dengan T. Gitu. Kemudian theta 45% dengan galat 1%. Berarti D theta per theta nanti. Oke. Tentukan persentase galat volume kerucut dengan diferensial total. Nah, sama. Caranya sama ya. Kerucut pada gambar mempunyai tinggi ABT. Nah ini ya. ABT. Dan jari-jari lingkaran alas adalah BC. BC ini ya.
adalah T tangan theta. Oke. Depan bagi samping kan. Oke. Depan bagi samping kan tangan theta. Nah, maka untuk mencari depannya saja adalah T kali tangan theta, gitu kan. Segitiga trigonometri lah kalian ya. Segitiga trigonometri yang terkait dengan segitiga siku-siku, gitu kan. Nah, maka volume kerucut yang terbentuk adalah ini, perhatikan. V sama dengan, nah, volume kerucut kan sepertiga pi kali R kuadrat kali tinggi, gitu kan? Sepertiga pi kali R kuadrat kali tinggi. Tapi di sini R-nya dinyatakan dalam theta. Theta. Dan mengandung T juga. T kali tangan theta R-nya kan. Sehingga persamaan volumenya adalah sepertiga pi T pangkat 3 kali tangan theta kuadrat. Tangan kuadrat theta gitu ya. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Jadi sudah volume sudah dinyatakan dalam peubah bebas T dan theta. Oke. Bergantung pada tinggi dan bergantung pada theta, sehingga rumusnya jadi begini. Oke. Nah, untuk T10, nah diketahui tingginya 10 dan tetanya sama dengan 45%. Maka diperoleh volumenya adalah ini. Oke. Volume, katakanlah volume, tapi ini volume, tapi dalam perhitungan volume ini terjadi terjadi kesalahan tadi, nanti kan. Nah, turunan parsial, nah, untuk bagaimana mencari kesalahan penghitungan volumenya, turunan parsial V terhadap T dan theta adalah ini. Oke. Turunan parsial dari fungsi ini ya, dari fungsi ini terhadap T adalah ini hasilnya. Ini kan 3 kali sepertiga pi T pangkat 3-1 gitu kan. Nah, ininya konstan. Terhadap theta ya turunan tangan kuadrat gitu kan. Tangan kuadrat 2 tan, turunan tan, sekan kuadrat gitu. Dapatlah ini. Nah, diferensial totalnya adalah, perhatikan, diferensial totalnya diperoleh, ya jumlahkan ini dan ini kali D, yang ini kalikan DT, yang ini kalikan D theta. Oke. Dapat ini, substitusi, dapat ini, gitu kan. Untuk T sama dengan 10 dan theta sama 45, maka diperoleh dV sama dengan ini. Masukkan T-nya 10 ke sini, kan theta-nya 45. Ya. Tangan 45 kan 1 ya. Kemudian, yang ini juga tinggal substitusi. Substitusi. Dapatlah. Ya, masukkan tangan dan sekan. Silakan kalian cek ya. Ya pasti dapat ini nih. Ini harusnya udah benar ya. Saya belum cek juga, teman-teman. Kalian cek lagi. Siapa tahu Pak Koko salah hitung. Oke, dapat ini gitu ya. Nah, tadi kan karena DT-nya, nah ini kan, kalau dicari DT-nya aja kan 0,02 T. Tapi kalau misalkan persentase, tanya persentase berarti DT per T. Dapatlah persentasenya aja gitu kan. 2% itu kan 0,2 DT. Jadi DT-nya aja 0,02 T. Sama dengan T-nya berapa? T-nya 10. Jadi DT-nya aja 1/5. Dan D theta 0,1% tadi kan, kali theta, theta-nya adalah 45 pi per 4. Pi per 4 kali 0,01 sama dengan pi per 400. Pi itu kan 3,14 sekian gitu kan. Maka DV nyari DV-nya, kalau nyari DV-nya doang, nah kan ini rumus ini tinggal hitung nih, ini 1/5 kali 100 pi plus 4000 per 3 pi kali pi per 400, dapatlah ini
sama dengan ini terakhir. Oke? Ini terakhir. Itu baru DV. DV. Tapi kan ditanya persentase. Jadi kalau ditanya persentase, ini kan DV ini apa namanya? Ditanya persentase ya bagi V kali 100% gitu kan. Nah, jadi persentase galat volume adalah dV per V kali 100%. Didapatlah sekitar 9,4. Jadi ini kesalahannya. Jadi mendapatkan volume yang mana tuh tadi. Nah, mendapatkan volume yang sekian ini, dia ada galat sekitar sekian persen gitu. Sekitar 9,14%. Gitu teman-teman ya. Next, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Pokoknya kalian kalau ada yang nggak ngerti, langsung interupsi aja ya. Langsung interupsi. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Contoh untuk fungsi ini. Nah, ini jenis soal yang lain lagi. Fungsi fxy sama dengan xy kuadrat min 2x. Hitunglah df. Nih, df itu maksudnya diferensial total, ya. Diferensial total. Dan gradien f. Gradien f itu vektor. Oke, turunan parsial masing-masing. Oke, turunan parsial. Kalau df ini diferensial total, ini, kalau gradien tuh segitiganya terbalik. Sorry teman-teman, ini delta ya, ini delta. Gradien tuh segitiganya terbalik, nabla ini bacanya ya. Kalau gradien itu begini, ini gradien. Oke. Nah kalau seperti ini delta f ya fx. Kalau dua pengubah berarti fx plus delta x, y plus delta y min fxy. Gitu kan? Nah, tentukan nilai hampiran. Nah, ini hampiran nih, nilai hampiran. Nah, kayak sama kemarin yang saya contohkan di untuk fungsi satu pengubah akar 4,01 itu, ya sejenis itulah. Tentukan nilai hampiran dari nilai ini, nilai fungsi di titik 5,12, y-nya 6,85 dengan diferensial dan bandingkan dengan nilai eksaknya. Oke. Nah, caranya ya pakai diferensial total. Nilai eksaknya ini nanti ya, nilai eksaknya ini, terus ini diferensial total. Di mana diferensial total ini menghampiri nilai eksak, tapi pasti ada error gitu kan. Nah, fungsi f terdiferensialkan secara kontinu. Kenapa secara kontinu? Perhatikan, turunan parsial pertama dari f adalah ini. Y kuadrat min 2. Ini fungsi kontinu ya, jelas ya. Jelas ini fungsi kontinu. Kalau fungsinya berupa rasional, mah hati-hati di situ. Ini kontinu di seluruh R2. Jadi di setiap titik di R2 dia kontinu. Nah, fungsi yang seperti ini nih yang dimaui kita sebenarnya gitu kan. Yang fungsi yang manis-manis seperti ini ibaratnya ya. Kalau yang kayak fungsi rasional itu jengkelin gitu ibaratnya. Nah, kemudian turunan terhadap Y diperoleh 2xy. Fungsinya kayak apa? Lupa. Oke, benar 2xy ya, terhadap Y. Jelas ini juga fungsi terdiferensialkan. Oke, terdiferensialkan kontinu di seluruh bidang R2. Oke. Fungsi f terdiferensial secara kontinu, sehingga kita bisa nuliskan diferensial totalnya begini. Nah, kalau tidak kontinu, nggak bisa kita nulis begini, ibaratnya gitu. Ya. Diferensial totalnya sama dengan ini, jadi y kuadrat kali y kuadrat min 2 dx. Ya, ini ya. Yang ini kan do f x kali dx, jadi substitusi. Plus 2xy kali dy. Nah, pertambahan dari fungsi. Nah, ini galat yang sebenarnya ibaratnya kan. Pertambahan dari fungsi f dxy adalah ini. Nah, ini galat delta fxy tidak lain kan adalah fungsi
fx plus delta x, y plus delta y min fxy, gitu kan? Sama dengan ini, tadi ada contoh yang serupa ya, tinggal masukkan ke, kan tadi fungsinya x, y kuadrat. X-nya diganti x plus delta x, y-nya diganti y plus delta y, sehingga menjadi y plus delta y kuadrat min fungsi aslinya. Ini fungsi aslinya. Min x, y kuadrat, kan fungsinya tadi, ini udah dibuka ya. Ini kan min 2x. Berarti min kali min plus, sehingga di sini plus 2x. Oke. Setelah diuraikan, diperoleh ini. Diperoleh y kuadrat min 2 delta x. Silahkan kalian uraikan dan hitung. Pasti ini xy, ini kan pasti akan di cancel, akan tercancel nanti ya kan. Di sini y plus 2 plus delta y kuadrat, ini kan akan muncul y kuadrat di sini. Y kuadrat plus 2 y delta y plus delta y kuadrat. Hasil ini kan dikalikan ke sini akan muncul x y kuadrat. Nah, ini pasti tercancel. Oke. Maka sisanya akan menjadi ini. Y kuadrat min 2 delta x plus 2xy delta y plus, pasti sama kan, emang begitu ya. Pasti katakanlah serupa dengan ini. Tapi di sini plus error. Oke, nah ini akan kita cari. Nah, berapa ini? Itu plus error. 2y delta x plus x delta y kali delta y. Kalau ini error 1 plus E1 plus E2, nah ini ya teman-teman. Oke. Duh, hilang. Mana ya? EKBB 3 apa 4? Tadi saya menceknya. Oh, benar ya. Nah, ini. Nah, 2 akan ditentukan fx, kan yang disuruh cari error ya. Galat dari nilainya di 5,12. Jadi x plus delta x adalah 5,12, y plus delta y adalah 6. Kan perubahan nilainya yang sudah nilai di sini. Jadi kita bisa ambil x-nya sama dengan 5 gitu kan, sama kayak mencari akar kemarin, x-nya sama dengan 5, delta x-nya adalah 0,12. Yang di sini 6,85. Jadi x-nya, nah ini didekatkan ke atas berarti. Oh, sorry, tidak benar nih, delta Y bisa saja negatif, teman-teman. Kemarin saya salah. Oke, tidak selalu positif ya. Sorry ya, kemarin delta X, delta Y saya bilang selalu positif. No. Kalau dia dibulatkan ke atas, di sini kan delta Y-nya menjadi, jadi dia bergeser. Nah, kayak gini dia kan, oke. Sorry ya, kemarin pantesan Pak Koko nulisnya plus minus, yang memang plus minus ya. Nah, baru ketemu nih soal. Saya nggak nge kemarin, sorry ya. Jadi misalkan begini. Jadi misalkan, ya. Jadi di sini 7 gitu kan. Atau di sini A-nya. A. Jadi, ya. Berarti di sini A minus ya. A plus, oke. Di sini tetap, sorry. Ya, di sini A plus delta X tetap, tapi deltanya negatif. Gitu kan? Delta X-nya negatif ini. Nah, jadi nulisnya begini. Jadi delta X-nya negatif. Oke. Delta X-nya negatif. Tapi kalau menghitung jarak, ya jarak gitu. Ya, kalau jarak dimutlakan, tapi delta Y-nya tidak selalu. Nah, ini ternyata kan delta Y-nya negatif di sini. Karena dia dibulatkan ke atas, gitu kan. Dibulatkan ke atas. Jadi kita bisa ambil Y-nya 7 dan delta Y-nya minus. Oke. Delta Y-nya adalah minus 0,15.
gitu ya. Maka DF 5,7 DF XY ya, X-nya 5, 7 adalah ini turunan. Harusnya kan turunan ini kan DF ini do ya, do F do X di titik 5,7. Berarti kalian substitusi nih. Substitusi ke sini berarti ya, ke sini. 5 kuadrat. Hah? Just moment. 47 gitu. 5 kuadrat kan 25 ya. Kenapa 47 di sini? Halo, ayo bantu hitung teman-teman. 7 kuadrat, Bu. Hah? Itu Kuadrat? Y-nya 7 kan ya, Bu? Oh iya, Y-nya 7. Saya menghitungnya X. Oh, oke. Oke. Nih, mentang-mentang di sini saya delta X ya, dikiranya di sini X. Padahal kan hasilnya memang di sini turunan terhadap X, hasilnya mengandung Y saja gitu ya. Oke. Benar. Oke, benar. 47 dikurang 2. Oke. Dikali, ini kan do F do X. Memang do F do X. Oke. Ini adalah do F do Y. Hasil do F do Y, do F 5,7 di sini ya. 5,7. Oke. Karena hanya mengandung Y, berarti Y-nya yang disubstitusi gitu kan. Yang di sini adalah do F do Y dari 5,7. Do F do Y-nya mana? Ini. Nah, dia mengandung X dan Y keduanya. Tinggal substitusi ya. Oke, berarti 5 kali, mana nih? Ya, 5 kali 7, 35 kali 2, 70. Benar. Kali minus ini. Oke, dan didapatlah, ini kalau dijumlahkan, minus 4,86. Nah, kita delta F, ini kan dfxy. Delta fxy-nya tadi diperoleh ini, gitu ya. Dari delta fxy, yang menghampiri fy diperoleh ini, menghampiri ini. Sehingga, perhatikan, sehingga fx plus delta x, y plus delta y. Oke, ini kan, ini ya. Ini memang ya. Sama dengan fxy plus df. Jadi nilai hampirannya adalah nilai hampiran untuk ini adalah x plus delta x kan 5,12, y plus delta y kan 6,85, sama dengan f 5,7 plus df, turunan diferensial total, sama dengan 235 minus 4,86, sama dengan ini. Oke. Nah, sementara nilai eksaknya kalau disubstitusi, nilai yang sebenarnya kalau disubstitusi adalah ini. Berarti galatnya sebenarnya berarti ada selisih gitu kan? Ada selisih sekian 0,0 sekian gitu. Oh no. 14, sekian 0,14 sekian gitu ya. Ada selisih. Cuman di sini di balik soalnya saya lupa. Nah, bandingkan dengan cuma suruh bandingkan ya. Bandingkan. Nilai hampirannya adalah ini. Nilai yang sebenarnya kan ini kalau disubstitusi langsung gitu kan. Kalau disubstitusi langsung. Oke. Dan ini pasti ada dan delta F adalah selisihnya itu sendiri. Oke. Delta F ini adalah exactly selisihnya nilai asli dengan nilai hampiran. Oke. Oke. Next. Oh no. No. Oke deh.
delta F ya ini ya, sorry. Delta F selisih fxy. Jadi ini cuma suruh bandingkan ya, suruh bandingkan. Ini nilai hampiran, ini nilai yang sebenarnya, gitu kan. Oke. Nilai sebenarnya di titik ini, di titik ini. Oke, di titik ini. Oke. Kemudian soal latihan. Bagian dalam sebuah, nah ini kalian mengerjakan ya seperti biasa. Nah ini keterapan ya, soalnya keterapan. Oke. Sekarang aturan rantai. Nah ini biasa aja ini ya, aturan rantai kan kalian sudah biasa di kalkulus 1, untuk kalkulus 2 tinggal di generalisir, ya tambahkan variabelnya, variabel bebasnya. Aturan rantai fungsi skalar. Ingat nih fungsi skalar berarti fungsi yang bernilai skalar gitu ya. Perhatikan untuk satu peubah. Misalkan Y sama dengan YX, di mana X-nya itu masih fungsi yang mengandung variabel lagi. Katakanlah variabel T. Gitu. Terdiferensialkan, dan komposisi Y sama dengan YXT terdefinisi. Oke. Maka, maksudnya kita bisa membuat komposisinya. Gitu. Maka Y terdiferensialkan terhadap T. Oke. Terhadap T, dan DY dt sama dengan dy dx kali dx dt. Ini biasa ini ya, kalau dihitung misalkan kita punya sin x kuadrat misalkan kan. Misalkan f, oke boleh ft sama dengan sin t kuadrat gitu ya. Kita bisa buat ini menjadi fungsi komposisi, katakanlah menjadi fx sama dengan sin x, gitu. Kemudian gt sama dengan t kuadrat. Sehingga fgt itu tidak lain adalah sin t kuadrat, gitu. fgt. Sehingga terakhir akan fungsinya bergantung pada t, gitu. Ini akan sama dengan sin t kuadrat. Gitu kan, kita bisa tulis seperti itu. Kalau menurunkan sih gampang ya, tinggal turunkan aja sebenarnya kan, turunkan terserah bebas mau dalamnya dulu atau luarnya dulu. Kalau ini turunkan perkalian nih, perkalian ya. Jadi T-nya diturunkan dulu terhadap G-nya diturunkan terhadap T, kalikan sin-nya diturunkan terhadap X, gitu. Sama aja mau sin-nya dulu, T-nya T gorengnya dulu, sama aja hasilnya ya. Gitu, aturan rantai. Kalau ngitungnya kan gampang. Untuk yang dua peubah, diferensial. Ini diferensial total kan ya. Jadi menghitung diferensial bukan turunan parsial ya. Maka kalau kita punya fungsi Z sama dengan fxy seperti ini, sementara x-nya itu masih fungsi yang mengandung xt, yang mengandung t gitu, fungsi yang masih bergantung pada t, y-nya juga fungsi yang bergantung pada t, terdiferensialkan dxy, di mana xy-nya ya tidak lain adalah x bergantung t, y bergantung t, elemen df di jadi titik ini yang juga bergantung, masukkan t-nya dulu, ibaratnya itu ada di domain f, domain atau domain z ya. Maka fungsi z sama dengan ft ketika dikomposisi ya fungsinya akhirnya dia hanya bergantung pada t gitu ya. Itu sama dengan fxt, yt terdiferensialkan juga di t. Nah, dengan aturan turunan, dengan aturan z aksen t atau dz dt sama dengan dz dx kali turunan parsial z terhadap x kali turunan x terhadap t plus do z do y kali dy dt. Nah, ini nih, diferensial z terhadap t menjadi begini rumusnya.
Oke. Ini nih berguna sekali nih kalau diterapkan misalkan aliran fluida. Kalian kalau misalkan belajar engineering, ada persamaan yang sangat terkenal namanya Navier-Stokes misalkan. Ya begini-begini digunakan, bahkan ini komposisi banyak fungsi misalkan. Dan tidak hanya 2 variabel, tapi variabelnya sampai N. Kayak gitu ya. Itu di engineering akan ketemu yang fungsi yang kayak gitu. Nah, atau gini nih misalkan ya, kita punya fungsi Z. Fungsi Z 2 variabel. Ini fungsi Z 2 variabel, di mana Z yaitu variabelnya X dan Y. Maka Z terhadap X menjadi do Z do X, terhadap Y diturunkannya menjadi do Z do Y. Nah, ternyata X-nya masih mengandung variabel T. Ya, mengandung variabel T ternyata di sini. Di sini Z mengandung satu variabel Z mengandung 2 variabel, berarti kan cabangnya 2. Dapatlah X dan Y. Turunannya adalah do Z do X, do Z do Y. Nah, X dia hanya mengandung 1 variabel. Karena nanti ada lagi nih X yang mengandung 2 variabel di sini. Cabangnya banyak. Nah, kayak gini. Nah, dia bercabang lagi. Oke. Nah, bikin aja kayak gini biar gampang ya kalian. Ya sebenarnya kalau nurunkan kan nggak pakai begini juga. Langsung turunkan aja ya. Do Z do Y. Nah, Y juga hanya mengandung pada variabel T. Nah, diferensialnya terhadap T, perhatikan di sini, ujungnya T ya di sini. Diferensialnya terhadap T, ditulis ini. Ini kali ini plus ini kali ini, gitu kan? Nah, atau misalkan ditulis dalam bentuk vektor. Nah, ini juga bisa lebih mudah lagi sebenarnya nih. Sama aja sih. Nah, ini gradien. Nah, ini yang saya belum bilang tadi, segitiga terbalik itu gradien itu kan tidak lain turunan parsial masing-masing. Turunan parsial masing-masing. Vektor ya. Dia vektor yang komponennya merupakan turunan parsial masing-masing. Atau bisa ditulis dalam notasi IJ seperti ini, di mana I adalah vektor satuan. I di sini adalah vektor satuan. Karena nanti ada turunan berarah, misalkan turunan berarah di sini juga misalkan turunan berarah terhadap vektor U. Nah, U-nya harus dibikin, kalau mau dibikin kayak gini, U-nya harus dibikin dalam bentuk vektor satuan dulu gitu. Oke. Kalau ditulis begini, kemudian RT kan kayak fungsi parametrik, kan bisa ditulis kayak gini juga nih. Nah, turunan ini, turunan Z terhadap T, oke, tidak lain adalah perkalian dari gradien ini dengan R aksen T. Hasil kali titik ya. Hasil kali titik. Jadi perkalian skalar. Perkalian skalar dari gradien dan ini apa sebenarnya vektor singgung ya. Jadi perkalian skalar dan vektor singgung itu tidak lain adalah turunan total dari fungsi komposisi ZFXY di mana X-nya masih bergantung pada variabel lagi. Bergantung pada parameter yang lain. Di sini khususnya untuk di sini parameter T. Gitu ya. 3 peubah sama aja. Jadi secara umum akhirnya kalian bisa tulis begini nih. Oke. Jadi gradien kali vektor singgung gitu ya. Jadi turunkan parsialnya masing-masing, kemudian RT-nya juga turunkan terhadap T, komponen RT juga diturunkan semuanya terhadap T, kemudian kalikan skalar. Oke, maka dia dapat skalar nih hasilnya pasti kan. Kan ini penjumlahan, bukan berupa vektor. Perkalian skalar hasilnya skalar. Kalau cross product hasilnya vektor. Dengan RT adalah ini. Sama ya, biasa aja ya. Nah, contoh. Contoh, Z sama dengan ini. Jadi fungsi yang mengandung XY, fungsi 2 variabel, dan X-nya ternyata dia masih mengandung T, misalkan. X-nya tidak lain adalah cos T di sini, dan Y adalah sin T. Maka turunan total fungsi komposisi ini terhadap T ya, ini berarti fungsi komposisi sudah gitu. Adalah perkalian, turunkan ini dulu secara parsial terhadap X, didapat mana?
Ini ya, turunkan secara parsial terhadap X adalah ini, turunkan parsial terhadap Y adalah ini. Saya nggak ngecek ya, teman-teman. Ini saya nggak ngecek, ini saya cuma baca nih. Coba cek, turunan parsial terhadap X. Ya, benar ya, 2X. Ini min 2Y, oke. Kemudian cos T, turunan cos T terhadap T adalah sin T. Mana? Mana turunannya nih terhadap T? Oh ya, gantikan X dengan cos T. Oh ini sudah diturunkan di atas, sorry. Nah, dia menurunkan RT dulu ya. RT-nya kan XT, YT. Turunannya adalah min sin, cos. Gitu kan. Turunannya cos min sin, turunannya cos sin. Gitu ya. Lalu, kan dapat ini dikalikan turunannya. Okay. Gantikan X dengan cos T dan Y dengan sin T. Maka X kuadrat min Y kuadrat sama dengan cos 2T. Oh ya, ini ya. Ini yang atas nih. Jadi kan memang kan X-nya adalah cos T. Jadi ketika menurunkan, ini kalian harus substitusi gitu ya. Jangan dibiarkan X jangan dibiarkan dalam X dan Y. Dia harus dalam bentuk T pada akhirnya ketika diturunkan kan. Pada akhirnya komposisinya dia harus dalam bentuk T. Jadi harus disubstitusi nih. Oke. Kalau X-nya sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T, maka X kuadrat min Y kuadrat adalah cos 2T. Ini kan cos kuadrat min sin kuadrat gitu kan. Itu tidak lain adalah sebenarnya identitas trigonometri ya. Kalian cek lagi ya. Sehingga diperoleh gradien FRT adalah 2 X-nya ganti dengan cos T, kemudian E pangkat ininya menjadi cos 2T, koma, kan gradien ini kan vektor, koma min 2 kali Y-nya sin T, E pangkat cos 2T. Nah, berarti turunan berantainya, turunan komposisi tidak lain adalah perkalian ini dengan ini, gitu kan? Perkalian titik. Sehingga diperoleh ini ya. Diperoleh ini. Nah, kalau disederhanakan lagi menjadi ini terakhir, gitu. Kemudian selanjutnya contoh yang ini sama aja ya. Nah, kalian baca sendiri aja lah ya. Kan sama ini ya. Saya skip aja ya. Saya skip. Kemudian ini sebuah tabung aturan lantai. Oke. Ini juga nih, coba cek yang ini. Sebuah tabung tegak dengan jari-jari lingkaran R sama dengan 10 dan tinggi H sama dengan 50. Dipanaskan. Jika R dan H bertambah, nah ini. Oke. Jika R dan H bertambah panjang dengan laju 0,2 cm per jam, jadi R-nya bertambah panjang dengan laju 0,2 cm per jam. H-nya bertambah panjang dengan 0,3 cm per jam. Tentukan laju pertambahan luas. Nah, diferensial total sama kayak tadi ya. Kan laju pertambahan luas. Oke, laju pertambahan luas. Jadi turunan apa namanya? Jadi diferensial total ini kan sama kayak menghitung laju gitu ya. Ya turunan pertama kan kecepatan start kayak gitu kalau untuk kalkulus 1 gitu. Nah, perhatikan karena luas permukaan tabung adalah luas permukaan tabung. Nah, ini rumus luas permukaan tabung ya. 2PR kuadrat plus 2PRH. R kuadrat ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian H ini adalah, ini rumus ya. H adalah tinggi. Oke. Maka laju perubahan, sekarang perhatikan bahwa fungsi luas permukaan tabungnya itu dalam 2 variabel R dan H.
Oke, kan P konstan. Ya, dia kan dalam variabel R dan H. Maka laju pertambahan S terhadap T adalah, nah ini. Oke. Tidak lain adalah ds dt. ds dt the diferensial total dari fungsi dua perubahan ini. Tapi berantai, gitu kan? Nah, adalah ds dr kali dr dt, do s do r kali dr dt plus do s do h kali dh dt. Oke. Nah, do s turunan do s terhadap s terhadap r kan ini turunkan terhadap r saja. Oke. Kemudian kali dr dt. Oke. Kemudian turunan s terhadap h, ya turunkan ini saja. Turunkan ini saja diperoleh ini. Terhadap ini kan tidak mengandung h, jadi ini konstan 0 ya. Tinggal 2 PR saja dikalikan dh dt. Nah, tadi kan diketahui R-nya adalah 10. Tingginya 50. Jadi substitusi R sama dengan 50, R sama dengan 10, H50, dan perubahan nih. Oke. Perubahan panjang dr dt-nya 0,2. Jadi laju perubahan panjangnya R adalah 0,2. Dan ini perubahan panjang H atau laju panjang H gitu adalah 0,3. Nah, tinggal substitusi diperoleh semuanya 0,3. Nah, sehingga diperoleh laju perubahan luas permukaan diperoleh ini semua, tinggal substitusi gitu teman-teman ya. Tinggal ini adalah do S, ini adalah do S do R, ini adalah dt dr. Ini do S, ini adalah do S do X, ini adalah do S do R. Ini adalah do R dr dt. Ini adalah do S do H, ini adalah dh dt. Kalikan semua, dapatlah laju perubahan permukaan tabung tadi, gitu ya. Perubahan luas permukaan. Laju pertambahan luas permukaan. Oke. Ya, perubahan, laju pertambahan berarti kan perubahan. Oke, next. Nah, kalau aturan, nah ini satu lagi nih. Sebenarnya, contoh, ya habis ini selesai ya. Untuk pertemuan ini selanjutnya turunan fungsi berarah. Yang ini aturan rantai fungsi dua peubah, tapi dua peubahnya itu masih bergantung terhadap dua parameter. Nah, bercabang-cabang nih. Oke, bercabang-cabang. Jadi, misalkan X sama dengan XUV. Jadi, ini, atau kalian mau pakai TS juga boleh. XUV-Y sama dengan YUV, terdiferensialkan di UV. Oke, ini fungsi parameternya nih. Tapi masih bergantung terhadap dua parameter U dan V. Kemudian fungsi skalarnya, Z sama dengan fxy. Nah, di mana X-nya adalah ini. Terdiferensialkan di X, Y, di mana X, Y-nya adalah masih X bergantung terhadap dua parameter U dan V. Y-nya juga bergantung terhadap dua parameter U dan V pada df. Maka fungsi Z sama dengan FUV. Nah, jadi dia akhirnya tetap menjadi dua buah fungsi yang bergantung terhadap dua parameter U dan V. Sama dengan tetap fungsi skalar ya, tetap fungsi skalar. Hasilnya
tetap skalar gitu. Meskipun parameternya banyak. Oke. Maka Z sama dengan FUV sama dengan FX UV, YUV terdiferensialkan di UV dengan aturan seperti ini. Oke. Just moment. Kalau diferensial totalnya, ya panjang ya. Ini diferensial totalnya seperti ini nih. F aksen X kali X aksen U. Oke, kita lihat. Nah, perhatikan teman-teman. Oke. 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 Oh, jadi bagaimana cara mencari ini sebenarnya ya? Mencari ini. Z aksen. Ini. Z aksen Z aksen terhadap turunan Z terhadap U, di mana U-nya adalah vektor U, V. Nah, loh. Gitu kan? Caranya adalah pertama cari turunan Z terhadap U dulu. Kan U-nya adalah oke, sebentar. Ternyata hasilnya dia vektor ya. Vektor ini ya. Z aksen terhadap U, hasilnya adalah vektor. Vektor. Oke. Ya. Pertama, turunkan Z terhadap U. Kan X-nya bergantung U dan V. Oke. Turunan Z terhadap U berarti ini. Z kan punya dua cabang. Z punya dua cabang. DZ DX, DZ DX, DZ DY. Kemudian X, dia juga punya dua cabang parsial lagi nih. Parsial lagi. Do X, do U, dan do X, do V. Oke. X-nya bukan bergantung pada U dan V. Nah, turunan Z terhadap U adalah do X, do Z, do X kali do X, do U plus yang do Z, do Y kali do Y, do U. Jadi yang ke sini dikalikan, yang ini U dengan U dijumlahkan, gitu ya. Paham teman-teman ya? Jadi do Z, do X kali do X, do U plus do Z, do Y kali do Y, do U. Itu yang terhadap U. Yang terhadap V, ya ini ujungnya V kan? Ini V dan ini V. Jumlahkan nih nanti. V adalah ini. Do X, do V. Ya, kalau perkara kan komutatif, mau ini dulu nggak masalah. Okay? Do X, do V kali do Z, do X ditambah do Y, do V kali do Z, do Y. Ini hasilnya. Oke? Ini. Jadi dia tetap berupa dua komponen. Oke? Karena kan parameternya ada dua, jadi masih parsial di sini. Gitu. Nah, aturan rantai ini dapat ditulis dalam bentuk matrik begini. Oke? Jadi do Z, do U ini, do Z, do U. Do Z, do U
Ya, do Z, do U, ujungnya yang U ya. Yang ini, koma, do Z, do V. Jadi hasilnya vektor ya. Hasilnya vektor sama dengan ya terhadap U, kemudian terhadap V. Terhadap U dan terhadap V. Sama dengan ini. Vektor ini dikali matriks atau matriks 2 kali 1 dikalikan matriks 2 kali 2 ini. Oke. Jadi do Z do X, do Z do Y, ini kali ini. Vektor ini koma ini gitu ya. Dikalikan dengan do X do U yang baris pertama ya, do X do U do X do V. Baris kedua do Y do U, do Y do V. Perhatikan di sini. Jadi ini perkalian ini koma ini dengan ini baris pertama, ini baris kedua. Ini ya. Ya, hasilnya sama dengan inilah gitu. Gitu teman-teman ya. Ini hasilnya berupa matriks ya. Baris kali kolom, baris kali kolom gitu. Dalam bentuk vektor, jika x sama dengan jika vektor x sama dengan x, y dan u sama dengan u, v, maka z, nah ini vektor, komposisi vektor ya, sama dengan fu, u-nya vektor. Dari z sama dengan fu, maka z aksen sama dengan f aksen U seperti ini, itu sama dengan do Z do U, do Z do Y. Yang ini ya. Yang ini. Jadi hasilnya dia adalah vektor. Oke. Oke. Z sama dengan Fx. Z sama dengan Fx, di mana X-nya ini X, Y, maka Z aksen sama dengan F aksen X, berarti do Z do X, do Z do U. Jadi kalau Z-nya sama dengan FU, berarti Z aksen tidak lain adalah sama dengan F aksen U. Berarti di sini, kalau U-nya U, V, berarti F aksen U-nya adalah do Z do U, do Z do V. Perhatikan di sini. Oke, sesuaikan. Kalau ini X, berarti di sini do Z do X, do Z do Y. Karena X-nya adalah X, Y, gitu ya. Perhatikan nulisnya, ini hurufnya tebal, atau kalau misalkan kita nulis kayak biasanya pakai bar gitu ya, kalau nggak bisa, kalau di papan, karena susah membedakan tebal dan tipis. Okay. Dan X sama dengan XU, nah perhatikan nih, maka X aksen U, X-nya vektor, yaitu X, Y. U-nya juga vektor, yaitu U, V. Maka turunan X dengan variabel U, oke, perhatikan di sini. Turunan X dengan variabel U itu sama dengan do X do U matriks ini. Matriks ini. Oke. Do X do U, do X do V. Do Y do U, do Y do V. Ini kalian hafalin aja ya, teman-teman. X-nya X, Y, U-nya adalah U, V. Maka X aksen tidak lain adalah turunan X terhadap semua komponennya. Turunan Y terhadap semua komponennya. X terhadap U, X terhadap V. Di atas semua nih. Yang kedua, Y terhadap U, Y terhadap V. Gitu ya. Maka Z, bentar. Maka Z sama dengan Fx U, X-nya vektor, U-nya vektor, mengakibatkan Z aksen sama dengan F aksen U adalah perkalian, oke. Perkalian ini. Ini kan menjadi matriks yang 2 kali 2. 2 kali 1. Yang ini menjadi matriks yang 2 kali 2 tadi. Yang ini kan. Perhatikan ini. Sehingga hasil Z aksennya adalah matriks 2 kali 1
kali matriks 2 kali 2. Tidak lain adalah ini sendiri. Oke. Ini ya teman-teman. Tidak lain adalah ini. Yang bentuknya sama dengan aturan rantai fungsi satu kubah. Ya serupa lah maksudnya. Oke. Contoh. Ya, 7 menit lagi ya. Contoh. Jika Z sama dengan fxy, sementara X sama dengan U plus V. Perhatikan di sini ya. Z sama dengan fxy. X-nya berarti di sini tidak lain adalah fxuv, yuv sebetulnya. Dan Y sama dengan U mun V. Buktikan bahwa buktikan ini DZDU, ini bukan mencari turunan total ya. Dia mencari, buktikan bahwa DZDU kali DZDV sama dengan DZDX kuadrat min DZDY kuadrat. Nah, ini persamaan, ini kayak membentuk persamaan diferensial dari something lah sebenarnya. Ya, buktikan. Untuk mencari DZDU, cari dulu DXDU dan DXDV, DYDU, DYDV. Kemudian baru cari DZDX, DZDY, dan seterusnya. Gitu kan? DXDU, 1. X terhadap U. DXDV, pokoknya cari semua turunan terhadap masing-masing komponen. Oke? Cari dulu DXDU, 1. Kemudian DXDV, 1. DYDU 1, DYDV min 1, dapat ini. Kemudian yang Z, DZDU, kalau DZDU berarti DZDX kali kali DXDU plus DZDY kali DYDU. Kalau DZDV, DV, berarti ini yang terhadap V, yang berarti DXDV yang ada V-nya aja, DXDV kali DZDX, DYDV kali DZDY. Gitu. Nah, ini diperoleh berapa ini? DZDX kan sama dengan, oke, belum ada. Yang sudah ada kan DXDU. DXDU kan sama dengan 1. Berarti tinggal yang ini DZDX. DXDV kan sama dengan, di sini kan DZDX, DXDU, DZDY, DYDU. DYDU sama dengan 1. Berarti tinggal di sini kalikan 1 tinggal DZDY. Sehingga menjadi ini. Yang DZDV, DZDX kali DXDV yang ada VV-nya aja di sini ya. Kalau terhadap V di sini hanya ada VV-nya. Kalau terhadap U ada U. Oke, DZDV, DXDV dan ada DXDV kan 1. Kemudian DYDV min 1. Ini. Nah, kalau dikalikan ini kali ini kan tidak lain perkalian ini dengan ini sehingga diperoleh ini sudah benar ya. Gitu teman-teman. Nah, yang ini baca sendiri lah, waktunya juga udah habis. Oke. Kemudian untuk pertemuan ini berarti ada 2 subbab yang sudah kita bahas ya. Berarti latihan soalnya adalah ini 1 sampai 6, yang ini tadi 1 sampai 4 gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Hanya butuh ketelitian kalian lah ini ya. Jangan kebalak-balik intinya. Oke. Jadi turunan Z kalau terhadap 2 parameter, Z fungsi 2 peubah, tapi 2 peubahnya itu bergantung pada 2 parameter, berarti ini dicari masing-masing terhadap U dan terhadap V. Gitu. Kalau tadi kan hanya 1 parameter, hasilnya ini doang nih. Hasilnya ini saja terhadap T misalkan. Tapi kalau 2 parameter, ada 1 parameter lagi yang sama sebenarnya, tinggal ganti U dengan
V. Atau kalau tadi T, kayak gini. Ini sama banget, cuma bedanya hanya di sini U dan V-nya. Kalau terhadap U ya semuanya U, terhadap V ya semuanya V gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Latihan soalnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai absen ya. Baik, Kalau nggak Bu. ada kita, oke. Kalau nggak ada kita tutup dan saya berhenti record ya. Oke, kita end meeting. Karena kalau ada pertanyaan, nggak ada yang bertanya loh. Pokoknya kalian kenapa sih nggak ada yang bertanya? Soal teman-teman, soal kerjakan dengan serius loh. Ada yang salah loh yang ngerjakan. Kan PR, kalian punya banyak waktu gitu. Terus ada maksudnya semampunya gitu, kayak nggak berusaha. Ada yang misalkan soalnya A, B, C, mengerjakan A dan B doang, C-nya enggak karena susah misalkan. Jangan gitu, tunjukkan kamu tuh bahwa memang masih berusaha gitu. Untuk mengerjakan, jangan pasrah gitu ya. Kerjakan serius itu masuk penilaian loh. Bisa jadi saya persentasenya ngambil dari situ nanti nilainya. Kan saya periksanya betul-betul. Saya kasih feedback kan. Gitu ya. Kerjakan betul-betul ya, teman-teman. Oke, kita akhiri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama kita meeting for all ya.